Dunia magma berwarna merah cerah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sepertinya tidak ada jejak kehidupan. Magma yang luas dan tampaknya tak berujung itu seperti genangan air tenang yang bahkan tidak membentuk riak sedikit pun. Keheningan tampaknya menutupi setiap inci dunia magma ini. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang sunyi ini. Segera, magma yang kental itu sepertinya digerakkan oleh sesuatu yang mulai naik dan turun dengan marah. Gelombang api magma yang sangat besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, menembakkan aliran magma ke segala arah sambil memancarkan ledakan keras. Sesosok manusia berdiri di atas magma di bawah siulan gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan cairan kental putih menutupi kulitnya yang terbuka. Pada saat ini, tangannya sedang memegang penggaris yang besar dan berat sambil menari dengan lincah. Banyak busur yang dalam terbentuk. Mengikuti tarian penguasa berat, sosok penguasa berkelanjutan dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan sebuah ledakan dengan cepat dipantulkan ke samping ketika melakukan kontak dengan sosok penguasa yang seperti jaring. Sosok penguasa itu padat saat mereka menari, tampak saling bertumpuk dengan jumlah yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan yang padat ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Gelombang api magma yang berat mendarat dengan keras dan ditembakkan, membentuk aliran magma yang meresap ke udara. Setelah itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di atas magma juga terengah-engah dan perlahan menghentikan tarian sosok penguasa itu. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, itu mengungkapkan wajah seorang pemuda. Wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kelelahan. Itu adalah Xiaoyan, yang memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa berat Xiaoyan berhenti menari. Dia menyeka keringat di dahinya. Jenis momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki menghantam sangat menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memusatkan semua perhatiannya. Jika tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan daging seseorang akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiaoyan menghentikan pelatihannya. Baru saat itulah dia merasakan gelombang mati rasa yang ditularkan dari tangannya. Dia menunduk dan melirik penguasa Xuan berat, hanya untuk melihat bahwa itu ditutupi dengan magma. Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas membara. Namun, untungnya suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah bagi Xiaoyan. Tatapannya beralih kembali ke tubuhnya saat dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Orang bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan, yang ditutupi dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa bintik merah cerah. Jelas, beberapa gelombang magma telah pecah sebelumnya. Namun, untungnya ada cairan dingin yang mencegahnya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan bahwa 6 penguasa pengaliran tubuh bersama Xiaoyan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai penguasa pengalir 6 tubuh bersama setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesuka hatinya tanpa sedikit pun magma menyentuhnya. Lagi pula, ketika seseorang harus bertarung dengan orang lain di masa depan, adanya celah di pertahanan seseorang tidak akan memungkinkan beberapa tetes magma masuk secara diam-diam. Agak. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama ini memang tidak semudah yang saya harapkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Tentu saja, Xiaoyan, yang tidak puas dengan kecepatan pelatihannya ini, tidak menyadari bahwa mampu mempraktikkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, sedemikian rupa dalam waktu 15 hari yang singkat ini, adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Bahkan dengan bakat pelatihan Xiaoyan seandainya dia belum menggunakan penggaris yang berat untuk memulai, menemukan lokasi pelatihan yang sempurna, dan memiliki ajaran jejak spiritual, ini tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, ini adalah keterampilan Dou kelas D. Jika seseorang bisa menguasainya dengan mudah, itu akan tampak seperti kekanak-kanakan.
Orang bisa menebak ini dengan memikirkan seberapa banyak Xiao Yan telah menderita untuk berlatih tsunami pemecah api tingkat rendah di kelas D. Xiao Yan mengembalikan penggaris berat di tangannya ke cincin penyimpanannya. Jari-jarinya menekan magma dan sepasang sayap tulang sebening kristal terentang. Mereka mengepakkan dan tubuhnya berkelebat di atas magma, dan terbang ke gua di dinding gunung. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki dunia magma ini. Selama setengah bulan ini, pada dasarnya dia tidak mengambil setengah langkah pun. Dia hanya akan sesekali menuju ke lubang dan melapor kepada tetua, yang sedang berjaga, untuk menghindari mereka berpikir bahwa dia telah menemui kecelakaan di bawah. Setengah bulan pelatihan tanpa lelah di mana makanan dan tidur dilupakan mungkin terasa pahit dan kesepian, tetapi efeknya sangat jelas. Saat ini, Dou Qi di tubuh Xiao Yan menjadi semakin kaya. Menurut indranya, dia sudah secara bertahap bergerak menuju level bintang Dou Huang. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu karena energi afinitas api yang sangat murni atau apa, tetapi Xiao Yan telah menemukan bahwa Dou Qi di dalam tubuhnya tampaknya menjadi jauh lebih panas. Tentu saja, dia juga mendapatkan hadiah karena menjadi lebih akrab dengan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Meskipun dia saat ini tidak dapat dianggap telah menguasainya, setidaknya dia jauh lebih baik sekarang daripada ketika dia mulai mempraktikkannya. Xiao Yan menahan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya saat dia memasuki gua. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Selama periode pelatihan ini, dia telah menemukan bahwa setiap kali dia berlatih, penguasa pengaliran 6 tubuh bersama, tingkat penyerapan tubuhnya akan sangat tinggi. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar sel, tulang, pembuluh darah, otot, dan banyak organnya memancarkan gelombang suara lapar ketika energi afinitas api yang kuat memasuki tubuhnya. Kemajuan kekuatannya menyebabkan Xiao Yan mengalami semacam kesepian yang sulit untuk ditahan. Saat ini, dia akan menuju ke dataran tengah tempat para ahli berkumpul, tempat persembunyian naga dan harimau. Itu bukan wilayah sudut hitam, dan itu bukan kekaisaran Jiama. Di dua tempat ini, Xiao Yan mungkin bisa mengandalkan kekuatannya saat ini untuk bertahan hidup. Di tempat itu, bagaimanapun, dia tidak akan bisa bertahan. Selain itu, mencoba untuk mendapatkan 10 besar dalam apa yang disebut pengumpulan pil, yang diadakan oleh Pil Tower bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, menjadi pertemuan alkemis berlapis emas untuk seluruh benua Dou Qi berarti para jenius pemurnian obat yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di panggung bernama pengumpulan pil. Ingin menonjol dari orang-orang yang memiliki bakat alkemis yang mengejutkan tidak mungkin kecuali seseorang memiliki kemampuan asli. Meskipun bakat pemurnian obat Xiao Yan luar biasa, dia tidak berani meremehkan pengumpulan pil, di mana bahkan Yao Lao telah berpartisipasi. Ini adalah motivasi terbesar Xiao Yan, untuk menanggung kesepian dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, hanya dengan mendapatkan 3.000 api pembakar, dia akan bisa membatalkan titik racun iblis di dalam tubuhnya serta menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Mata Xiao Yan, yang berisi kelelahan, sekali lagi menjadi bertekad saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup, dan dia melanjutkan latihan pahit. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang sunyi. Namun, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatannya. Selain itu, pelatihan 6 penguasa pengaliran tubuh secara bertahap jatuh di trek. Semuanya berjalan dengan tertib. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan akan dapat mengisi daya ke kelas Dou Huang bintang ke-6 dalam 2 bulan lagi. Selama periode waktu ini, niat pemanggilan yang tidak diketahui juga muncul lebih sering. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa ragu. Saat ini, dia yakin bahwa memang ada beberapa item misterius jauh di dalam magma yang memanggil api hati jatuh di tubuhnya. Meski yakin, Xiao Yan tidak berani bertindak sembarangan. Dunia magma ini mungkin benar-benar sunyi tapi Xiao Yan samar-samar merasakan aura berbahaya dari dalamnya. Dia pada dasarnya menghabiskan periode waktu pelatihan ini di area ini, takut dia tidak akan bisa melarikan diri jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Bang!
Gelombang api magma yang sangat besar jatuh dengan keras sebelum akhirnya membawa suara keras yang bergema di ruang ini. Xiao Yan yang telanjang berdiri di dalam gelombang api ini. Penguasa berat di tangannya menari sementara wajahnya tampak serius. Di bawah orbit tarian yang mendalam, sosok penguasa yang terus-menerus muncul di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti jaring yang benar-benar melilit tubuhnya. Magma yang datang menabrak akan dengan lembut didorong ke samping oleh kekuatan yang terkandung dalam sosok penguasa. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada pusaran air yang diciptakan oleh sosok penguasa di dalam gelombang api. Magma yang tersebar akan terlempar ke samping ketika melakukan kontak dengan pusaran air sosok penguasa. Pertahanan padat di mana bahkan angin tidak bisa menembus memang menunjukkan sesuatu yang layak dipuji. Xiao Yan, yang penguasanya menari di dalam gelombang api, tiba-tiba menghubungkan matanya. Teriakan lembut keluar dari ujung lidahnya dan tangannya tiba-tiba berhenti di atas penggaris yang berat itu. Penguasa berat itu bergetar dengan cepat saat pertahanan sosok penguasa menghilang dan beberapa gambar setelahnya muncul satu demi satu. Api mengamuk. Teriakan bergema di seluruh dunia magma. Dua api setinggi 400 kaki saling bersilangan saat mereka keluar dari penguasa yang berat. Mereka seperti jaring penguasa kasar yang ditembakkan. Kekuatan kuat yang meletus pada saat itu merobek gelombang magma berat di depannya. Bang! Magma yang melesat ke segala arah tiba-tiba jatuh, menciptakan aliran magma yang besar. Api hijau giok melingkar samar menyebar dari tubuh Xiao Yan, menghalangi aliran magma. Kegembiraan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia menghadapi magma yang mendidih ini. Mampu melepaskan api mengamuk dari 6 penguasa pengaliran tubuh, berarti dia bisa dianggap memiliki penguasaan awal. Prestasi ini didapat dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan seperti itu dianggap sangat cepat. Kemungkinan bahkan Xiao Yan sendiri tidak pernah mengharapkan ini. Xiao Yan menghirup udara panas, membuka bibirnya, dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hampir seketika, dia menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba dan menatap tajam ke laut magma tak berdasar. Sebelumnya, bagian dalam magma telah mengeluarkan panggilan lain. Selain itu, kekuatan pemanggilan kali ini lebih kuat dari waktu lainnya. Di bawah, apa yang ada di sana? Mengapa itu bisa menyebabkan api hati yang jatuh bereaksi begitu banyak? Mata Xiao Yan berkedip. Ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi sangat ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun, dia tidak mau menyelidiki secara acak karena kehati-hatiannya. Hari ini, bagaimanapun, dia agak tertarik. Mungkin, akan ada beberapa hal yang tidak terduga di bawah. Kali ini, dia akan mengambil resiko sekali. Keraguan di mata Xiao Yan perlahan menghilang setelah Xiao Yan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak ada habisnya. Sebuah kehikmatan muncul di wajahnya. Dia tidak yakin tentang seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika ingin masuk jauh di dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak akan bisa ditahan oleh seorang ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas Douzong jika seseorang ingin memasuki bagian bawah magma ini. Seorang Dou Huang biasa atau seseorang tanpa Dou Qi yang kuat kemungkinan besar akan memiliki kekayaan yang tergantung pada keseimbangan jika mereka turun. Tentu saja, Xiao Yan adalah pengecualian. Ini adalah tempat lahirnya api hati jatuh. Dengan dia menjadi pemilik api hati jatuh saat ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk bergerak. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas magma sambil tenggelam dalam pikirannya. Penguasa Xuan berat sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan penguasa berat itu berubah menjadi sosok berwarna hitam yang melesat keluar. Akhirnya, itu menabrak dinding dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan penguasa yang berat menembus beberapa meter ke dinding gunung. Xiao Yan telah menambahkan benang kekuatan spiritual ke penguasa yang berat.
Ini akan menjadi penunjuk arahnya. Pandangannya di bawah magma akan menjadi sangat kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu dalam atau dangkal. Magma juga sangat padat. Apalagi ukurannya sangat luas. Jika seseorang menjelajahinya secara acak, siapa yang tahu persis bagaimana seseorang akan kembali ke permukaan magma? Di bawah kekacauan, orang mungkin melakukan perjalanan semakin jauh dari penunjuk arah. Bahkan jika ada yang tidak beres, Xiao Yan akan dapat dengan cepat dan akurat menemukan rute dan menyelamatkan hidupnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya santai. Dia menghirup napas saat nyala api hijau giok perlahan melonjak keluar. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia adalah sekelompok api hijau giok yang menyala. Guyuran? Xiao Yan berhenti merasa ragu setelah nyala api benar-benar mengelilingi tubuhnya. Dia memasuki magma kental. Gelombang gelembung naik dan meledak dengan cepat. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung sekali lagi turun ke dalam keheningan yang mematikan. Hanya penguasa hitam di dinding gunung yang tersisa. Memancarkan cahaya samar yang samar, itu tampak seperti lampu jalan. Suhu panas dan tekanan langsung melonjak dari segala arah setelah Xiao Yan memasuki dunia magma. Seolah-olah ingin memeras Xiao Yan menjadi pasta daging. Namun, setelah douqi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api yang tak terlihat perlahan melengkung dan bangkit dari ujung jarinya. Munculnya gumpalan api ini tiba-tiba menyebabkan tempat itu menjadi panas dan cerah. Setelah itu, nyala api bergeser sedikit sebelum mengarah ke wilayah magma yang dalam. Akhirnya, itu benar-benar mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tinjunya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma memang memiliki sesuatu yang memanggil api jantung yang jatuh. Apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa ragu, bagaimanapun, adalah alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu ketika dia menangkap nyala api saat itu. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi sosok api hijau giok yang membawa keraguan di hatinya. Ia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat ia menembus magma kental. Api tak terlihat beberapa meter di depannya, bertindak seperti pemandu. Xiao Yan hanya tahu sedikit tentang laut magma ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya merupakan tempat lahirnya api hati yang jatuh. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu. Tentu saja, kemungkinan bahkan penatua pertama Suqian tidak memiliki banyak pemahaman tentang bidang magma yang tersembunyi di bawah Akademi Dalam. Di masa lalu, tempat ini adalah kediaman api hati yang jatuh. Pakar Akademi Dalam memikirkan semua cara untuk menutup lubang agar tidak membuka segel dan melarikan diri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang berinisiatif untuk memasukinya. Setelah Xiao Yan menundukkan api hati yang jatuh, penatua pertama Suqian pernah turun ke sini sekali. Namun, setelah melihat magma tak berujung ini, dia berbalik dan pergi dengan rasa takut. Bagaimanapun, dia bukan Xiao Yan. Meskipun dia memiliki kekuatan seseorang di kelas Do Uzong, dia masih terlihat sangat kecil ketika dihadapkan dengan dunia magma bawah tanah seperti ini yang telah dibentuk oleh alam setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan pola pikir penjelajahannya saat dia dengan cepat pergi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memberi Xiao Yan informasi apapun mengenai dunia magma ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Magma yang luas itu berwarna merah cerah. Sosok api hijau giok yang turun dengan cepat di dunia magma merah cerah ini tampak sangat menarik perhatian. Wajah Xiao Yan di dalam nyala api hijau giok tegang. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun. Namun, bola api hati jatuh di depannya masih terus turun. Itu tidak menunjukkan sedikit pun berhenti.
Ini menyebabkan Xiao Yan takut merasa rileks di hatinya. Karena dia turun lebih dalam dan lebih dalam, tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan.